Pernah nggak kalian berpikir tentang pelajaran sekolah yang kita dapat dulu? Seperti rumus-rumus yang rumit dan nama-nama kerajaan yang sekarang udah nggak kepake. Kita belajar banyak hal, tapi satu hal yang paling penting buat hidup, yaitu cara mengelola dan memutar uang, nggak pernah diajarin dengan serius. Padahal kalau kita tahu cara uang bekerja buat kita, hidup bakal jauh lebih tenang. Banyak dari kita cuma kerja keras ngejar gaji yang malah habis sebelum tanggal gajian. Di video ini, gua nggak akan bahas jadi kayak secara instan, karena itu hanya ilusi. Tapi gue bakal bahas cara memutar uang yang sederhana tapi efektif, yang seharusnya diajarin di sekolah tapi malah sering diabaikan. Tujuan video ini supaya kita bisa jadi pribadi yang melek finansial, nggak gampang ketipu, nggak panik, dan nggak gampang emosi ketika lihat gaya hidup orang lain. Satu, uang itu diputar, bukan dihabiskan. Banyak orang bekerja keras siang dan malam, tetapi uang yang mereka peroleh seringkali hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Begitu gaji diterima, uang tersebut langsung habis untuk membeli gadget baru, mentraktir teman, atau membayar cicilan. Ketika kebutuhan mendesak muncul, rasa panik pun datang dan mereka terjebak dalam siklus utang yang tak pernah berhenti. Padahal orang-orang yang benar-benar stabil secara finansial memahami bahwa uang bukan hanya untuk dibelanjakan, melainkan harus diputar agar dapat berkembang. Orang kaya tidak menjadi kaya hanya karena memiliki gaji besar, tetapi karena mereka tahu cara mengelola dan memanfaatkan uang yang mereka simpan untuk terus berkembang. Coba bayangkan uang seperti benih tanaman. Jika semua benih dimakan, lo hanya akan kenyang sehari. Namun, jika lo menanam sebagian benih, lo bisa panen berkali-kali. Begitu juga dengan uang, jika lo hanya menghabiskannya untuk konsumsi, lo akan kehabisan dan tidak ada hasil yang bisa dipetik. Tapi, jika lo menanam uang itu dalam bentuk investasi atau aset yang menguntungkan, uang lo akan berkembang. Ada banyak cara untuk memutar uang, mulai dari instrumen investasi seperti reksadana, saham, dan obligasi, hingga usaha kecil yang bisa dijalankan sambil tetap bekerja. Yang terpenting adalah mengubah mindset. Setiap rupiah yang lo simpan dan diputar adalah benih untuk masa depan yang lebih baik. Dua, jangan cuma mengandalkan satu sumber penghasilan. Di banyak sekolah, kita diajarkan untuk mencari pekerjaan tetap dengan gaji stabil dan merasa seolah-olah itu adalah jalan yang aman dan pasti. Padahal, mengandalkan hanya satu sumber penghasilan itu seperti berdiri di atas satu kaki. Begitu sumber penghasilan itu hilang, misalnya karena PHK, bisnis tutup, atau krisis ekonomi, semua ketenangan bisa langsung runtuh. Orang yang paham cara memutar uang mengerti pentingnya memiliki beberapa sumber penghasilan. Meskipun kecil, jika sumber penghasilan tersebut beragam, lu tetap bisa bertahan meskipun ada risiko di salah satu sisi. Diversifikasi penghasilan memberikan perlindungan lebih terhadap ketidakpastian dan memberikan fleksibilitas lebih dalam keuangan. Diversifikasi penghasilan tidak selalu berarti membuka bisnis besar. Lo bisa mulai dengan langkah-langkah kecil seperti membuka jasa freelance kalau lo punya keterampilan tertentu, menjual barang bekas di marketplace, membuat produk digital, atau bahkan mulai sebuah channel YouTube atau akun media sosial yang bisa dimonetisasi. Semua ini bisa dilakukan secara paralel tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama lo. Meskipun pendapatan dari sumber tambahan ini mungkin kecil, jika dilakukan dengan konsisten, lo akan membangun pondasi keuangan yang lebih kuat. Memiliki berbagai sumber penghasilan juga memberi lo lebih banyak kebebasan finansial dan mengurangi ketergantungan pada satu gaji saja. Dengan begitu, lo tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan, tapi bisa menjamin stabilitas keuangan dengan lebih banyak aliran pendapatan yang terus mengalir. 3. Pahami pola keuanganmu. Salah satu kesalahan terbesar dalam mengelola keuangan adalah terburu-buru mencari solusi tanpa memahami masalahnya terlebih dahulu. Banyak orang langsung ingin berinvestasi atau memulai usaha tanpa pernah menganalisis pengeluaran mereka setiap bulan. Untuk mengelola uang dengan baik, lo harus mengenali alur pengeluaran lo secara mendalam. Sama seperti mengobati penyakit, lo harus tahu gejalanya terlebih dahulu sebelum mencari obat yang tepat. Lo nggak bisa mengelola uang yang lo nggak pahami alur pengeluarannya. Cobalah selama 7 hari untuk mencatat semua
pengeluaran lu sekecil apapun. Bagi pengeluaran tersebut menjadi 3 kategori: wajib, penting, dan impulsif. Setelah itu evaluasi mana yang bisa dipotong atau dialihkan untuk ditabung atau diinvestasikan. Seringkali kebocoran terbesar ada pada pengeluaran kecil yang dianggap sepele, seperti membeli kopi atau makan siang di luar setiap hari. Pengeluaran ini jika dibiarkan bisa menambah banyak biaya yang tidak disadari. Dengan mengenali pola pengeluaran lu bisa mulai menentukan strategi pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengeluaran lo bisa membuat keputusan yang lebih cerdas. Setiap keputusan untuk menabung, berinvestasi, atau memulai usaha akan jadi langkah-langkah terencana yang mendukung kebebasan finansial lo di masa depan. Dengan cara ini, uang lo nggak hanya habis begitu saja tanpa tujuan, tapi bisa diputar untuk menghasilkan lebih banyak uang. Mengelola keuangan dengan bijak akan memungkinkan lo untuk mencapai tujuan keuangan tanpa stres dan kebingungannya. 4. Investasi terbaik adalah diri sendiri. Sebelum lo mulai memutar uang keluar, hal pertama yang perlu lo lakukan adalah berinvestasi pada diri sendiri, khususnya dalam pengetahuan finansial. Banyak orang merasa tertekan karena melihat orang lain sudah berinvestasi di saham, kripto, atau properti. Namun, jika lo belum mengerti dasar-dasar pengelolaan uang, lo akan mudah terjebak dalam keputusan yang salah. Orang yang bijak dalam keuangan bukanlah yang memiliki uang terbanyak, melainkan yang paling memahami apa yang mereka lakukan. Jadi sebelum lo terjun ke dunia investasi, pastikan lo sudah memperkaya diri dengan pengetahuan yang cukup agar bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan menghindari jebakan finansial. Mulailah dengan membaca buku-buku keuangan pribadi, mendengarkan podcast dari para ahli, dan menonton video edukasi yang fokus pada mindset keuangan, bukan sekadar cara cepat kaya. Dengan pengetahuan yang cukup, lo akan tahu bagaimana mengelola uang dalam berbagai situasi, baik ketika pasar naik maupun turun. Ini adalah investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan jangka panjang, tetapi juga melindungi lo dari keputusan finansial yang berisiko tinggi dan panik saat menghadapi tantangan ekonomi. Ingat, ketika lo memiliki mindset yang benar, lo akan dapat mengelola uang dengan lebih baik dan gaji yang lebih besar pun akan lebih mudah diatur. Pengetahuan finansial adalah aset yang tidak bisa dicuri, dan ini akan terus memberikan manfaat sepanjang hidup lo. 5. Hidupkan uangmu. Banyak orang berpikir bahwa yang terpenting dalam mengelola keuangan adalah memiliki tabungan yang aman. Namun, tabungan yang hanya dibiarkan mengendap di rekening tanpa tujuan jelas ibarat air yang tidak mengalir. Seiring waktu, air tersebut akan menjadi keruh dan bahkan tercemar. Begitu pula dengan uang yang hanya diam tanpa ada yang menggerakkannya, nilai uang tersebut pelan-pelan akan tergerus oleh inflasi. Sementara harga barang-barang naik setiap tahun, nilai uang yang ada di rekening lo tidak bertambah. Uangnya tetap, tapi daya belinya semakin berkurang. Oleh karena itu, orang yang mengerti cara memutar uang tidak akan membiarkan uang mereka menganggur begitu saja. Mereka mencari cara agar uang itu bisa bekerja bahkan ketika mereka sedang tidur. Cara agar uang lo bisa bekerja adalah dengan menginvestasikannya di instrumen yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko lo. Lo bisa mulai dengan memilih reksadana pasar uang kalau lo ingin yang aman, atau beralih ke saham blue chip untuk investasi jangka panjang. Selain itu, ada banyak cara lain untuk menghidupkan uang, seperti menyewakan barang yang lo punya, menjual produk digital, atau membuat aset online yang bisa memberikan pendapatan pasif. Jika lo tidak ingin risiko tinggi, pilihlah instrumen yang memberikan pengembalian stabil, namun jangan biarkan uang lo terkurung begitu saja di rekening yang tidak memberikan hasil. Sekecil apapun uang yang lo punya, yang penting terus bergerak dan berkembang. 6. Uang untuk modal, bukan pamer. Kita hidup di dunia yang seringkali mengukur nilai seseorang dari apa yang mereka miliki. Banyak orang terjebak dalam perlombaan pamer. Begitu gaji naik sedikit, gaya hidup langsung berubah. Ponsel terbaru harus dimiliki, motor harus yang paling keren, pakaian harus bermerek. Semua itu dipandang sebagai simbol status sosial yang bisa menambah kepercayaan diri, meskipun sebenarnya itu hanya ilusi. Ketika lo terjebak dalam perang gengsi seperti ini, uang yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi atau modal usaha justru terbuang sia-sia untuk barang-barang yang sifatnya hanya untuk pamer. Padahal, jika lo tanya orang yang benar-benar mengerti cara mengelola uang, mereka enggak buru-buru memamerkan status mereka. Mereka tahu bahwa gaji mereka adalah bahan bakar pertama untuk memulai investasi, bukan untuk memenuhi standar gaya hidup. Jika kita lihat contoh nyata, Warren Buffett, salah satu investor terkaya di dunia,
hidup dengan sangat sederhana. Mobilnya biasa saja, rumahnya pun bukan rumah mewah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa uang yang dibelanjakan untuk status sosial itu tidak akan pernah kembali. Yang lebih berharga adalah bagaimana mengelola uang untuk mencapai kebebasan finansial. Dia bukan orang yang membeli barang mahal untuk menunjukkan statusnya, melainkan orang yang memanfaatkan setiap kesempatan untuk berinvestasi dan menambah kekayaannya. Begitu juga seharusnya dengan kita. Mulailah memisahkan minimal 10 hingga 20% dari penghasilan untuk disimpan dan diinvestasikan. Jangan biarkan uang lo habis untuk sesuatu yang hanya memberi kepuasan sementara. Pahami bahwa kebahagiaan dan ketenangan yang sesungguhnya datang bukan dari barang-barang mahal, tetapi dari kebebasan finansial yang bisa lo capai. Ingat, hidup sederhana bukan berarti lo tidak menikmati hidup, tapi lebih kepada mengelola pengeluaran dengan bijak. Mulailah dari sekarang, jangan biarkan keinginan untuk pamer atau status sosial menghalangi lo dari tujuan utama, kebebasan finansial. Dengan memisahkan penghasilan untuk ditabung dan diinvestasikan, lo akan memulai perjalanan menuju masa depan yang lebih stabil dan bebas dari stres finansial. Keputusan untuk memprioritaskan investasi dibandingkan konsumsi adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih tenang dan terencana. Jangan biarkan gengsi menguasai hidup lo, karena yang lebih penting adalah kebebasan untuk memilih hidup yang lo inginkan tanpa terjebak oleh tekanan sosial. Apabila di sekolah ngajarin kita cara bedain mana keinginan dengan kebutuhan, bagaimana cara muter uang dengan bijak, dan cara tahan godaan gaya hidup, pasti banyak orang nggak bakal terjebak dalam stres karena tagihan, utang, dan gengsi sosial. Tapi kenyataannya, kita malah dibesarkan dalam sistem yang ngajarin kita buat jadi pekerja keras, bukan pengelola uang yang cerdas. Sekarang tugasnya ada di tangan lo. Lo bisa terus hidup kayak kebanyakan orang, kerja keras tiap hari dengan gaji yang habis, atau lo bisa mulai muter uang lo dan biarin uang itu kerja buat lo. Kebebasan finansial itu bukan cuma buat orang kaya, itu buat siapa aja yang mau belajar dan konsisten, termasuk lo. Yang penting itu bukan berapa banyak uang yang lo punya, tapi gimana cara lo ngelola uang itu. Dengan cara yang benar, lo bisa mulai belajar muter uang, prioritasin investasi daripada konsumsi, dan punya mindset yang benar. Ini bukan soal jadi kaya dalam semalam, tapi soal ngubah kebiasaan kecil yang lama-lama ngasih dampak gede di masa depan. Jadi sekarang waktunya lo mulai merencanakan keuangan lo dengan lebih cerdas. Jangan sampai gaya hidup orang lain bikin lo ikut-ikutan boros. Mulailah bikin keputusan yang bisa mendukung masa depan lo, bukan cuma ngikutin keinginan sesaat. Dengan kesabaran dan konsistensi, lo bisa capai kebebasan finansial dan hidup lebih tenang. Masa depan lo ada di tangan lo, jadi mulai sekarang bikin uang lo kerja buat lo. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga videonya bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.